Bang, baca apaan sih? Apaan sih? Kepo aja lu. Ana mau nanya nih. Tanya apaan? Ana pernah dengar nih, katanya syafaat itu hanya milik Allah. Benar kah? Lah, iya, emang bener. Loh, jadi di dalam ayat Al-Quran yang menyatakan tidak dapat syafaat dan pertolongan Allah itu gimana, Bang? Jadi gini, maksud lu kan menyatakan bahwasannya syafaat itu hanya milik Allah. Ya konsepnya memang benar. Segala sesuatu ini kembalinya ke Allah. Karena ketika kita mengatakan syafaat itu selain ke Allah, berarti ada tujuan manusia selain Allah. Bahkan Rasulullah sendiri pun ketika dia beribadah tujuannya untuk Allah. Tidak ada selain Allah. Makanya dikatakan syafaat pertolongan hanya milik Allah. Tapi jangan stop di situ. Jadi kalau misalnya mengatakan yang kamu maksud adalah kulillahi syafaat jami'ah, katakanlah semua syafaat itu hanya milik Allah. Kemudian kamu menafsirkan bahwasannya tidak ada selain Allah, berarti Rasulullah tidak memiliki syafaat, juga itu keliru. Jadi seharusnya begini. Ini anak kasih nalar nih ke ente nih Pi. Kalau misalnya ada ayat Quran yang mengatakan lahul mulku walaul ham. Kerajaan itu hanya milik Allah dan pujian hanya milik Allah. Kemudian ada ayat Al-Quran yang mengatakan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Sekalinya kemuliaan itu milik Rasulullah dan milik orang mukmin. Jadi ente ini anak kasih saran, ketika ente baca buku, ketika ente menafsirkan segala sesuatu jangan setengah-setengah. Ente coba contohnya, ente tahu kisah Romeo and Juliet itu gimana? Kalau ente tahu, Romeo and Juliet itu ceritanya pertama romantis, kemudian kerja keras ingin mendapatkan cintanya, kemudian ente tutup bukunya. Ente tidak tahu akhirnya, padahal mereka mati. Nah kayak gitu. Jadi ketika ente ingin menafsirkan Al-Quran, ente itu baiknya ente membaca ayat ini, kemudian ente menyandingkan dengan ayat-ayat lain. Jangan ente mengatakan seperti ayat mengatakan kulillahi syafa'atu jami'ah, hanya untuk Allah syafaat, kemudian Rasulullah tidak memiliki andil dalam syafaat. Itu juga keliru. Nih anak kasih contoh lagi ayat buat ente supaya ente paham. Surat Al-Maryam ayat 87 mengatakan la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha indallahi ahda. Jadi tidak ada yang memiliki syafaat kecuali yang telah berbuat perjanjian kepada Allah. Nah, berarti kan ada pengecualian. Jadi syafaat itu bukan hanya Rasulullah, bukan hanya untuk Allah, tetapi nanti dikasih kepada Rasulullah. Nih, ana lagi kasih contoh nih ayat ente biar ente berpikir. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Jadi kata Allah, sesembahan-sesembahan yang kalian sembah itu tidak akan memberikan pertolongan kecuali yang menyaksikan dengan kebenaran dan mereka mengetahui. Jadi ada pengecualian-pengecualian. Memang konsepnya syafaat itu untuk Allah, tapi nanti dikasih ke seseorang dikecualikan, yaitu Rasulullah. Kita pikir ayat Al-Quran yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyusraka bih. Sungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang syirik kepada mereka. Padahal penjelasannya Allah mengampuni dosa-dosa, tetapi kenapa Allah tidak mengampuni orang syirik? Kenapa? Karena ketika Allah mengampuni orang syirik kalau tidak menyembah Allah, tidak berdoa kepada Allah, tentunya Allah tidak akan pernah mengampuninya. Jadi konsep yang dimaksud ayat yang kita jelaskan tadi syafaat dengan pengampunan kemanusiaan yang dijelaskan sebenarnya sama. Jadi jangan salah tafsir seperti itu. Jadi gimana Fik? Paham ya? Paham sudah. Ya, jadi konsepnya sebenarnya syafaat itu memang hakikatnya untuk Allah. Cuma ada kehendak yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terkhusus, yang termulia. Jadi bisa ke Rasulullah, bisa ke orang-orang mukmin. Tapi intinya syafaat itu hanya milik Allah. Jadi jangan salahkan pemikir-pemikiran Islam ketika dia meminta syafaat kepada Rasulullah. Itu termasuk harapan dan perbuatan baik. Oke, deal? Deal. Maula